Ya Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah darinya lah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pengajian online Pejuang Subuh di pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama adalah, mari kita niatkan karena Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Jaga akhlak kita dengan berpakaian rapi dan sopan, serta menjaga perkataan selama kajian berlangsung. Hadirkan hati, pikiran, dan jasad kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian, untuk menghindari suasana gaduh dan berisik, kami izin untuk memute seluruh peserta, kecuali moderator dan Pak Ustadz. Kemudian jika jamaah akan bertanya, dipersilahkan menulis di kolom chat yang sudah disediakan, atau nanti kita juga bisa angkat tangan setelah materi dari narasumber selesai disampaikan. Mari kita buka kajian online ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, Pak Ustadz Ahmad Sarwat MA. Insya Allah pada pagi hari ini, beliau akan menyampaikan kajian dengan tema Kiat dan Jaminan Mendapat Lailatul Qadar. Betul begitu ya Pak Ustadz? Ya, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Ustadz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf ada kendala teknis tidak bisa connect karena internet di saya agak sedikit bermasalah barusan, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Jamaah yang dirahmati Allah, saya langsung pada intinya saja ya. Jaminan mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, ini kelihatannya judulnya sangat bombastis. Siapa yang bisa jamin? Nah, jawabannya sebenarnya begini. Lailatul Qadar itu kan adanya hanya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan disebut dengan Lailatul Qadar kan berarti malam ya, malam Qadar. Yang dimulai dari ba'da maghrib, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbit fajar itu maksudnya subuh ya, bukan terbit matahari. Nah, jumlah malamnya itu ada 30 maksimal. Kadang-kadang bisa 29. Nah, masalahnya adalah yang menjadi teka-teki itu adalah tanggal berapa. Ini yang memang tidak pernah disepakati oleh para ulama, banyak sekali pendapat. Saya mengumpulkan setidaknya ada 8 pendapat yang berbeda. Pertama yang mengatakan bahwa adanya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Berarti itu ada 5 probabilitasnya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi juga ada yang mengatakan itu adalah di 10 malam terakhir, berarti probabilitasnya ada 10, dari mulai 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapi juga ada yang menyebutkan lain lagi di luar itu ya. Misalnya ada yang mengatakan malam pertama Ramadan, itu Ibnu Abbas dalam hadisnya menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu justru pada malam pertama Ramadan. Lalu nanti Abdullah bin Mas'ud itu menyebutkan bahwa malam 17. Karena berbarengan juga dengan turunnya Al-Quran pertama kali di mana, di Mekah, di Gua Hira, itu kan 17 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar juga di pas itu juga 17 Ramadan. Terus nanti ada juga yang menyebutkan tanggal 19 Ramadan, ada juga yang menyebutkan 10 malam, tapi di tengah-tengahnya Ramadan, berarti dari tanggal 11 sampai tanggal 20 gitu ya. Dan juga ada yang bilang ke malam 19 gitu. Jadi ada banyak versinya. Kita tidak dalam posisi untuk istilahnya membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tapi bisa saja memang semuanya bisa saja benar, ya semua bisa saja benar. Dan oleh karena itu probabilitas yang nampak di depan mata kita berarti jumlahnya menjadi 30, ya. Nah, kiat untuk bisa dapat jaminan itu adalah ya 30-30-nya kita hajar, ya 30-30-nya kita kerjakan, walaupun tidak harus semalam suntuk. Nah, jadi intinya tuh kita mau bicara begini. Dikatakan orang dapat Lailatul Qadar itu apakah dia harus melek semalaman?
Apakah dia harus begadang? Apakah dia harus nggak tidur-tidur ya dari mulai maghrib sampai subuh gitu ya? Ataukah asalkan kita sudah bisa ya melakukan ibadah di durasi-durasi tertentu, kita juga sudah mendapatkan Lailatul Qadar sebenarnya. Nah, ini yang menjadi diskusi kita. Jamaah sekalian, kalau kita membaca surat Al-Baqarah yang bicara tentang puasa ya, kan di situ ada rangkaiannya dari ayat 183, 84, 85, 86, 87. Nah, itu di dalam ayat 87-nya, 187-nya disebutkan uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kamu pada malam-malam Ramadan untuk melakukan hubungan suami istri ya dengan istri-istrimu. Bahkan disebutkan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada malam Ramadan itu ternyata Allah tidak mengarahkan untuk istilahnya melek semalaman, tapi juga ada hak untuk istri juga gitu ya. Ada hak untuk istri juga, dan kebiasaan Nabi kalau yang namanya qiyamul lail atau istilahnya menghidupkan malam itu bukan berarti sepanjang malam itu melek terus. Karena kalau kita lihat lagi nanti di dalam surat yang lain, misalnya surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat Al-Muzammil itu dari awal ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu sepanjang malam tapi tidak semuanya. Berapa? Nisfahu, separuhnya saja. Auzid awin qusminhu qalila, atau kurang dari itu, auzid alaihi, atau lebih dari itu. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, maksudnya adalah tidak lain salat malam. Jadi salat malam itu bukan sepanjang malam. Dikatakan qiyamul lail itu artinya bukan harus ya dari sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar, enggak begitu, tapi pada sebagiannya. Ada lagi nanti hadis menyebutkan sulusai al-lail al-akhir, pada sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Nah, atau pada tengah malam atau pada awal malam, yang mana saja dari malam itu adalah bagian dari Lailatul Qadar, yang mana untuk mendapatkannya tidak harus full gitu ya. Nah, kalau kita katakanlah mau ya, boleh saja full, itu silahkan. Misalnya kita mengkhususkan pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan ini yang paling masyhur di kalangan kita ya. Kalau sudah malam 27 itu saya pernah umroh Ramadan di malam 27 di Masjidil Haram. Itu masjidnya nggak kelihatan, orang doang isinya gitu. Jadi bahkan yang itikaf bukan hanya di dalam masjid, tapi itikafnya di jalan aspal, di samping-samping hotel sekitarnya karena saking penuhnya gitu ya. Nah, favorit banget emang tanggal 27 itu karena dianggap probabilitasnya itu paling besar gitu. Tapi kita harus tahu bahwa tetap saja itu misteri. Misteri itu maksudnya nggak bisa dipastikan. Kalau kemungkinan besarnya di malam 27, ya sudahlah, nggak ada masalah. Memang begitu kemungkinan besarnya. Tapi kalau apakah dijamin? Nah, itu yang nggak ada yang berani. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun juga tidak menjamin kan. Tidak menjamin. Beliau cuma bilang cari aja di malam-malam 10 terakhir atau di malam ganjilnya gitu ya. Cari aja tuh berarti ya nggak pasti gitu kan. Nah, judul kita nggak ngomongin cari aja. Judul kita adalah dijamin. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita bisa menjamin pasti dapat? Ya jawabannya sederhana. Ya kerjain aja 30 malamnya. Mau lari kemana Lailatul Qadarnya? Daripada kita kayak main kucing-kucingan, tidak jelas. Ya udah semuanya dihajar. Tapi balik lagi tadi, tidak harus dengan cara begadang semalam suntuk. Yang penting ada waktu-waktu tertentu di malam-malam itu, sepanjang 30 malam, di mana kita mengkhususkan untuk beribadah. Dan ibadahnya juga nggak harus yang iktikaf, nginep di masjid kagak pulang-pulang, nggak juga gitu loh. Karena juga surat Al-Qadar itu tidak otomatis mengaitkan dirinya dengan iktikaf gitu. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang memerintahkan kita beriktikaf. Ada ayat yang cuma menyebutkan begini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu melakukan hubungan suami istri sementara kamu sedang iktikaf di masjid. Nah, ayatnya itu tidak memerintahkan beriktikaflah gitu. Apalagi mengaitkan dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar iktikaflah. Enggak. Jadi tidak menjadi syarat, tapi bahwa orang ingin mengejar keutamaan Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf, ya itu memang benar, tidak salah. Yang menjadi kurang tepat adalah begini. Misalnya orang membuat statement, kalau tidak iktikaf berarti tidak ada Lailatul Qadaran gitu.
Lailatul Qadar itu hanya khusus yang iktikaf. Nah, itu keliru, Pak. Kalau mengatakan sampai begitu. Cuma kalau Lailatul Qadar itu akan lebih baik dengan cara beriktikaf, itu benar, pasti. Ya kan, tidak jadi masalah. Hanya saja kan pertanyaannya begini, terus orang yang nggak iktikaf, kayak kita sekarang lagi masa nggak boleh ke masjid dan sebagainya, apakah Lailatul Qadar tahun ini akan lewat begitu saja? Jawabannya ya enggak. Karena tidak ada hubungannya antara Lailatul Qadar dengan iktikafnya itu sendiri. Meskipun tidak iktikaf, kalau kita ibadah di malam itu, ya sudah. Nah, kalau pertanyaannya sejak kapan kita mulai starting pointnya, mulai ibadah-ibadahnya itu, ya sejak mulai masuknya malam. Dan masuknya malam itu dengan ditandai dengan terbenamnya matahari. Sebagaimana lagu burung hantu yang sudah terkenal itu, matahari terbenam, hari mulai malam. Nah, begitu terbenam itu sudah mulai malam. Nah, itu sudah jalan tuh argonya. Ya, sejak terbenamnya matahari, kalau kita ibadah, apapun bentuk ibadahnya, sholat, kemudian baca Quran, zikir, dan sebagainya, ya semua itu adalah bagian dari Lailatul Qadar gitu ya. Nah, tinggal kita mau pastikan saja, kita mau melakukan apa gitu ya. Kalau yang paling favorit pastinya sholat. Ya, sholat malam itu yang paling favorit. Nah, dari semua yang favorit itu, sholat malam itu juga ada banyak kan sholat, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu yang fardu. Kemudian yang mengikutinya ada qobliyah dan ba'diyahnya pastinya. Kemudian ada sholat malam yang sunnah. Yang sunnah ini ada yang rutin setiap tahun, mau di Ramadan, tidak di Ramadan, yaitu sholat witir dan juga sholat tahajud. Nah, kalau yang paling primadona itu adalah sholat tarawih, karena adanya cuma di bulan Ramadan saja. Nah, tinggal kita rutinkan saja sholat tarawih itu, ya kan? Karena itu kan yang paling ringan kan. Sholat yang paling gede pahalanya, tapi juga paling ringan, gitu. Paling ringan cara ngerjainnya dibandingkan dengan tahajud. Tarawih itu punya perbedaan tuh begini. Tahajud itu ya biasanya Nabi melakukannya malam hari ya setelah beliau bangun dari tidurnya itu, dan panjang bacaannya. Pernah kan disebutkan Nabi baca surat Al-Baqarah sampai selesai, diteruskan Ali Imran, diteruskan An-Nisa. Itu baru 1 rakaat, belum rukuk dan sujudnya juga selama itu. Maka Nabi nggak pernah ya ngajak-ngajak orang untuk tahajud berjamaah, nggak pernah. Nah, kalaupun ada yang mau ikut silahkan. Ada disebutkan 1 orang sahabat pernah ikut dan begitu dapat 2 rakaat langsung pulang. Taubatan nasuha, kagak balik-balik lagi. Kenapa? Kelamaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi bertarawih, disebutkan Nabi itu pernah bertarawih 3 kali. Itu berjamaah, rame-rame gitu. Nah, ketika bicara berjamaah itu ternyata lebih ringan. Cara mengerjakannya itu lebih ringan gitu. Ringannya kenapa? Karena nanti kita lihat proyeksinya di zaman Khalifah Umar, ternyata gitu ya, sholatnya itu nggak panjang-panjang. Sholatnya itu agak pendek-pendek. Dan di antara sela-sela rakaat yang pendek-pendek itu banyak duduknya, banyak istirahatnya. Sehingga akhirnya kemudian para ulama sepakat menyebut nama sholat itu adalah tarawih, itu sebagai lawan kata dari tahajud. Kalau tahajud itu kan artinya bersungguh-sungguh, kalau tarawih itu bersantai-santai, gitu. Kan 2 karakter yang berbeda itu. Tahajud itu bersungguh-sungguh. Kenapa? Bayangin, 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu kan 1/8 Al-Quran. Bayangin, berdiri 1/8 Al-Quran bacanya. Itu baru 1 rakaat. Makanya kalau disebut Nabi sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat, itu kata Aisyah, iya 11 sih 11, tapi jangan tanya lamanya, bengkak itu kaki gitu kan. Nah, sedangkan karakteristik tarawih itu berbeda, ya 180 derajat. Dia termasuk bagian dari qiyamul lail juga, salat malam juga, tapi dia hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, dia cenderung dikerjakannya berjamaah. Ya, Nabi itu melakukannya 3 kali, itu gara-garanya kenapa kok dihentikan ya karena jumlah jamaahnya makin ramai, makin banyak. Sampai Nabi akhirnya mengatakan fa inni khasyitu an tuftarada alaikum, saya takut diwajibkan. Karena melihat orang kok massal begitu, masif gitu, orang-orang pada ikut semua. Dan biasanya Nabi kalau udah sholat yang diikuti jamaah yang begitu banyak, maka beliau pasti meringankan bacaannya. Karena nanti kan kalau ada anak kecil nangis, ada orang tua, ada siapa gitu kan, nah itu Nabi bacaannya lebih ringan. Minimal dibandingkan dengan tahajud itu lebih pendek gitu kan. Maka proyeksinya ketika sudah jadi nih, udah finalisasi di zaman Umar, nah itu kita lihat mereka mengerjakannya bukan 11 tapi malah 20. 20 berarti sholatnya agak lebih pendek dibandingkan dengan yang 11 itu pastinya. Dan banyak istirahatnya. Nah, gitu kan. Nah, itu karakter tarawih. Jadi saya boleh bilang bahwa yang menjadi primadona di bulan Ramadan untuk ibadah di malam hari adalah tarawih. Oleh karena itu Khalifah Umar ya menginisiasi ulang sholat tarawih,
itu selain dibikin ringan, pendek-pendek dan banyak istirahatnya, juga dibikin rutin setiap malam. Nah itu kalau saya sih melihatnya, kenapa tiap malam ya? Padahal kan Nabi cuma 3 malam gitu. Oh, saya melihatnya begini, buat saya pribadi, boleh setuju, boleh enggak. Ya itu dalam rangka menjaring 30 malam kemungkinan adanya Lailatul Qadar itu tiap malam, gitu kan. Nah maka sebagai sebuah ijtihad, saya mengatakan kalau Anda mau mendapatkan jaminan pasti dapat Lailatul Qadar, ya minimal Anda harus tarawihnya itu 30 malam. Yang nggak harus tarawih sih, mau baca Quran juga boleh, mau zikir-zikir juga boleh, tapi dibandingkan zikir dan baca Quran, ya pahalanya pasti lebih gede sholat, ya kan, sholat tarawih berjamaah pula. Pastikan setiap malam bertarawih, ya berarti insya Allah gitu ya, 30 malam nggak ada yang bolong, ya pasti kena itu, ya pasti kena Lailatul Qadarnya, walaupun tidak full version gitu ya, tapi dapat gitu. Nah, sekarang kan kita mikir begini, mau dapat yang full version, tapi kemungkinannya kecil, 1/30, gitu kan? Atau mau dapat Lailatul Qadar, udah pasti dapat, walaupun belum tentu full version juga, gitu ya. Mungkin kalau yang 10 malam terakhir, kita full version lah, gitu. Yang habis-habisan, gitu. Yang kagak pulang-pulang, gitu kan. Asal jangan bawa sendok aja, ntar dicariin sama bininya, gitu. Nah, tapi yang 30 malam yang lainnya itu jangan sampai loss begitu aja. Karena boleh jadi Lailatul Qadarnya malah ngumpet di situ, dia nyelip di situ, sembunyi di situ. Maka kalau mau jaminan itu ya 30 malamnya kita hajar dengan ibadah. Nah, gitu. Ibadah yang paling favoritnya adalah tarawih gitu. Nah, tinggal kita jadikan itu sebagai kebiasaan gitu ya. Semoga ini sudah menjadi kebiasaan kita juga ya. Setiap Ramadan tidak pernah enggak tarawih gitu. Artinya ya insya Allah lah ya. Setiap Ramadan tuh kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu alam, kita nggak tahu tanggal berapa jatuhnya karena juga nggak ada tanda-tanda ya. Beda gitu istilahnya dengan orang kalau pergi haji kan, pulang itu kemudian di wisuda. Ada beberapa teman saya waktu haji kemarin tuh di Mekah itu ada acara wisuda. Wisuda apaan? Wisuda haji Pak Ustadz. Maksudnya ya di sanalah kemudian kita tuh diresmikan sebagai Bapak Haji sama Bu Haji di Mekahnya itu. Saudara-saudara teman-teman saya dari Sulawesi itu bikin acara wisuda haji gitu ya. Atau kita secara tidak langsung kalau orang pulang haji kan namanya sudah berubah tuh, ada gelar H titik gitu ya, atau HJ titik, hajah, haji gitu kan. Nah tapi kalau orang dapat Lailatul Qadar tuh nggak ada gelarnya Pak, nggak ada wisudanya gitu. Karena kalau itu dipakai masih bingung juga, siapa yang bilang ente dapat, orang ente tidur kemarin gitu misalnya. Nah, jadi memang tidak ada tanda-tanda ya secara fisik bahwa orang itu dapat Lailatul Qadar apa enggak, itu enggak ada tandanya. Kemudian juga Nabi sendiri juga tidak menyebutkan tanggal berapa pastinya. Paling-paling kita menemukan hadis tentang ciri-ciri saja. Tapi ciri-ciri ini kalau misalnya dibilang langitnya terang, langitnya gelap, langitnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin dan sebagainya, ya sebagai sebuah hadis sahih kita terima gitu. Tapi walaupun nanti dalam kenyataannya tetap saja tidak ada yang bisa memastikan yang mana dari malam-malam itu yang Lailatul Qadar. Cuma asumsi-asumsi dan klaim-klaim aja dari sebagian orang gitu kan. Tapi bisa saja berbeda. Jangankan yang Lailatul Qadar, orang tanggal 1 Ramadan aja pada berantem kok, nggak cocok, nggak sama ya, 1 Syawal aja pada ribut, apalagi Lailatul Qadar jatuh berapa, itu bisa ada 30 versi yang berbeda. Nah kita nggak usah ngeributin yang mana, kita gini aja, kita serok aja semuanya, selesai udah gitu. Mau yang mana kayak Lailatul Qadar, mau malam pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 30, asalkan tiap malamnya udah kita hajar. Terus yang mana aja Kak? Kalau orang Betawi bilang dak dek dok kena masa bodoh, yang mana aja? Pokoknya kita pasang di semua malam. Nah, itu dijamin insya Allah Lailatul Qadar itu ada di tangan ya. Nah, itu aja sih barangkali jamaah sekalian, saya akan kembalikan pada pimpinan acara untuk kita diskusi dan dialog. Silakan. Baik, Ustadz, terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian besok pagi, hari Ahad 17 Mei 2020, akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Rusli Hasbi, LCMA, dengan tema titik-titik penting sering terjadinya pengampunan Allah. Kajian Ramadan ini insya Allah akan berlangsung setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 5 pagi. Kami harapkan Bapak dan Ibu bisa bergabung sampai akhir Ramadan. Untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak COVID-19,
kita akan berbagi sembako untuk saudara-saudara kita di lingkungan Masjid Raya Pondok Indah, yaitu kepada para pedagang, juru parkir, security, pemulia jenazah, tim kebersihan, jamaah, dan juga warga di sekitar masjid. Untuk yang ketiga kalinya, insya Allah akan kita salurkan pada H-5 sebelum Lebaran, yaitu pada tanggal 20 Mei 2020, berupa 300 paket sembako yang berisi beras, mie instan, gula pasir, sarden, dan 1 botol kecap. Dengan segala kerendahan hati, kami menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan Baksos ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mentransfer ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor rekening 711 954 3357 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Adiat Barakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, mohon izin saya bacakan yang terkait dengan tema terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Sony. Assalamualaikum. Terkait boleh tidaknya iktikaf dilakukan di rumah, saya mendapatkan ada perbedaan pendapat di antara ustadz yang saya pernah ikut kajian, di mana ada yang memperbolehkan dan sebaliknya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, sebenarnya kalau ada perbedaan itu sudah benar ya, tapi sebenarnya perbedaannya bukan antar ustadz, tapi antar ulama. Kenapa saya bilang antar ustadz tidak perlu ada perbedaannya di antara ulama? Karena yang punya privilege untuk mengatakan boleh dan tidak itu bukan ustadz, tapi para ulama. Para ulama itu maksud saya ya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para mujtahid mutlak mustaqil gitu ya. Yang kelasnya itu memang kelas mereka. Kepada mereka itulah kemudian rujukan kita sebenarnya. Adapun ustadz, kayak saya nih ustadz gitu ya, kita emang nggak punya hak untuk mengatakan boleh, tidak boleh, dan sebagainya. Ustadz itu bukan rujukan. Ustadz itu ibaratnya cuma istilahnya guide aja, guide dalam arti begini. Kalau mau tanya apa sih pendapat para ulama ya seperti Asy-Syafi'i, seperti misalnya Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, kan nggak bisa bahasa Arab nih, nggak tahu bukunya, nggak tahu literaturnya. Nah, nanyanya sama ustadz gitu. Jadi ustadz itu cuma penyampai saja sih sebenarnya. Maka seharusnya seorang ustadz itu tidak boleh berpendapat. Tapi ustadz itu menyampaikan saja. Para ulama itu ada yang bilang boleh, dasarnya ini. Coba kalau nggak percaya silahkan baca di kitab ini. Nanti ada ulama yang lain ya, para ulama yang mujtahid, yang beneran gitu ya. Itu ada lagi yang mengatakan boleh, yang lain mengatakan tidak boleh. Itu dalilnya ini di kitab apa-apa dan sebagainya. Jadi ketika seorang ustadz itu menyampaikan sesuatu, dia tidak menyampaikan pendapat pribadinya, harusnya gitu kan. Tapi dia membuat sebuah deskripsi lengkap gitu, lengkap tentang ikhtilafnya para ulama. Misalnya dalam hal ini tentang boleh nggak sih kita bikin masjidan virtual di dalam rumah, kan gitu sebenarnya judul utamanya kan. Ketika kita nggak bisa ke masjid gara-gara ada lagi wabah corona gitu ya. Ada nanti kalau kita lihat nih di dalam kitab Al-Majmu' ya karya Imam An-Nawawi atau katakanlah di Minhaj gitu atau di dalam Mughni Al-Muhtaj misalnya gitu kan, para ulama itu menyebutkan boleh saja seseorang membuat satu kayu apa sih istilahnya panggung dari kayu gitu ya, yang di situ dia mengkhususkan untuk beribadah setiap hari dan dia katakan ini saya wakafkan sebagai masjid walaupun sebenarnya itu bukan masjid, istilahnya masjid private gitu, the private mosque gitu. Itu sebagian ulama itu bukan ustadz ya, itu mengatakan bisa kayak gitu. Tapi memang nanti sebagian ulama yang lain mengatakan tidak bisa, sehingga khilafiyah. Nah, kekhilafiahannya itulah yang harusnya disampaikan di dalam publik pengajian, sehingga jangan sampai nanti begini, kata Ustadz A boleh,
kata Ustadz B nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak boleh begitu. Setiap ustadz tuh wajib menyampaikan apa adanya. Dia harus amanah antara yang bilang boleh dengan yang bilang tidak boleh. Dia sampaikan secara seutuhnya. Jangan dia baperan gitu, bawa pribadinya dia sehingga jamaahnya yang jadi bingung gitu. Kemarin kata ustadz A nggak boleh, tapi kemarin lagi kata ustadz B boleh. Ini yang benar yang mana? Umatnya bingung. Mestinya satu ustadz itu ngomong lengkap aja gitu. Dalam masalah bolehkah kita membuat masjid virtual di rumah kita, ada ikhtilaf. Nah, ikhtilaf itu bukan menurut saya, tapi menurut para ulama di masa lalu. A, B, C, D, E gitu ya, masing-masing dengan dalil dan sebagainya. Sehingga selesai kajian, jamaah itu anteng, tenang, mantap gitu loh. Bukan malah satu ustadz dengan yang lain saling menyalahkan, merasa diri paling pintar, paling hebat sendiri. Ustadz tuh nggak ada yang pintar gitu, nggak ada yang pintar. Dalam arti nggak ada yang berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Enggak. Dia tuh hanya penyampai saja, messenger aja gitu loh, pembawa pesan saja dari para ulama di masa lalu. Tidak ada satupun ustadz hari ini yang mujtahid gitu, nggak ada. Termasuk saya, termasuk siapapun nggak ada yang mujtahid. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian kalau nanya pada saya nih misalnya, apa hukumnya begini-begini? Saya nggak akan menjawab hukumnya halal, hukumnya haram. Enggak. Saya akan menjawab dengan mengutip perkataan para ulama di masa lalu yang memang mereka ahlinya, gitu ya. Sama deh kayak gini-gini. COVID Corona 19 itu berapa hari sih matinya virus itu kalau dia di apa namanya di atas tanah gitu. Nanyanya ke saya nih gitu. Saya akan jawab dia akan mati menurut kata WHO sekian hari, menurut ID sekian hari, menurut apa menurut mereka yang ahlinya, pakarnya. Kita itu bukan pakar, kita cuma mengutip dan mengutip saja sebenarnya. Maka jangan sampai nanti ada orang yang bukan pakar, bukan apa-apa, tapi dia merasa paling pintar dan nyalain pakar gitu loh, ya kan? So kesimpulannya begini, masalah khilafiyah tentang boleh nggak ya kita beriktikaf di rumah dengan membuat satu ruangan khusus ya, tempat khusus menjadi masjid virtual itu khilafiyah. Khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah gitu. Dua-duanya itu bisa saja benar. Bapak Ibu mau bikin ruangan khusus kayak itu, ada dalilnya dan ada ulama yang mengatakan bisa. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa. Nah kita nggak usah berantem gitu. Jangan sampai bilang, woi itu bid'ah tuh gitu. Woi itu salah tuh gitu. Wah dan sebagainya. Enggak. Itu semua adalah terbuka untuk diijtihadkan oleh para ulama dan kita yang menerima apa namanya dari mereka silakan pilih gitu. Kalau mau bikin kayak gitu monggo silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Seandainya nggak mau nih, nggak bisa masjid nggak virtual kayak gitu. Ya udah berarti saya nggak iktikaf gitu ya. Kalau nggak iktikaf terus apakah nggak dapat Lailatul Qadar? Tetap bisa dapat. Kenapa? Karena kan yang penting bukan iktikafnya, yang penting kan ibadahnya. Sebab ada juga orang loh yang iktikaf ke masjid, tapi sampai di masjid cuma numpang tidur doang, numpang ngorok doang, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak ikutin pengajian. Orang dia seharian capek kerja, begitu dia mau iktikaf masuk masjid sampai sana langsung mojok gitu, cari tiang tidur sampai bangun sahur baru kemudian sholat subuh terus pulang. Nah itu kan nggak ngapa-ngapain walaupun bungkusannya si iktikaf, tapi isinya kan nggak ngapa-ngapain. Yang kayak gitu itu dibandingkan yang di rumah yang sholat tarawih ya so hebat mungkin tahajud apa segala macam baca Quran. Ya tentu banyakkan pahalanya yang sungguh-sungguh daripada yang cuma numpang tidur doang di masjid walaupun formalnya disebut iktikaf. Jadi intinya bukan iktikaf atau tidak iktikafnya, tapi ibadahnya itu apa, kontennya yang dia kerjakan gitu ya. Tapi kalau kita tetap pengen pakai iktikaf juga, bikin pojokan rumah satu ruangan, saya mau jadikan ini sebagai masjid virtual, lalu saya mau ibadah di situ, ya boleh aja, kenapa enggak? Ada juga ijtihad yang membolehkan. Baik, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Durotul M. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagi wanita yang sedang uzur, apakah mendapat kesempatan yang sama mendapatkan Lailatul Qadar? Jazakallah khair. Ya, menyambung tadi ya, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kalau kita ibadah gitu ya, pada malam itu kebetulan jatuhnya pas sama gitu tanggalnya, kita akan diganjar dengan seperti ibadah yang sama tapi di 1000 bulan gitu kan, yang lebih baik malah dari 1000 bulan. Nah tergantung ibadahnya apa. Kalau ibu-ibu sedang haid, sedang nifas, udah pasti tuh nggak bisa sholat karena nggak boleh kan, udah pasti nggak bisa baca Quran, udah pasti itu ya nggak bisa. Dua itu udah pasti nggak bisa.
Tapi tentu saja, dan satu lagi, nggak bisa ke masjid juga, karena kan nggak boleh masuk masjid. Udah pasti 3 tuh nggak mungkin. Tapi asal tahu aja, ibadah di malam hari bukan cuma sholat, baca Quran, dan etika. Enggak. Banyak ibadah lain yang tidak mensyaratkan dengan keadaan suci dari hadas kecil besar ataupun haid gitu ya. Contoh nih ya, tadi yang masalah baca Quran dulu deh. Baca Quran itu emang tidak boleh. Tapi kalau misalnya mendengarkan bacaan Quran, saya tanya, ibu-ibu lagi haid, dengerin Quran tuh boleh apa enggak? Lagi haid, dengerin Quran tuh boleh apa enggak? Boleh. Sebab kalau enggak boleh, ibu-ibu lagi haid, terus di masjid ada terdengar suara tilawah Quran gitu ya. Langsung dia tutup telinganya, panas, kayak setan gitu kan. Ya enggak, ibu-ibu lagi haid, dengerin Quran tuh boleh, Bu. Jadi jangan bilang, wah gara-gara haid kita jadi jauh dari Quran. Siapa bilang? Enggak. Kita bisa tetap berinteraksi dengan Quran dengan cara apa? Bukan melafazkan, tapi orang lain yang baca. Entah itu suaminya, entah itu anaknya, anggota keluarga, atau rekaman MP3 dan sebagainya, didengerin. Nah gitu. Ini saya kasih contoh nih. Kalau kita lagi sholat, ya, kita lagi sholat, Pak. Itu kan ada hadis bunyinya begini, siapa orang yang sholat di belakang imam, maka bacaannya imam itu mengcover bacaannya makmum. Makmum nggak baca, imam doang yang baca. Tapi kita sudah dianggap baca surat Al-Fatihah. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya kita datang pas imam lagi ruku, datang sholat jamaah, imam lagi ruku. Terus kita datang lalu takbiratul ihram, lalu ikut ruku bersama imam. Ya kan? Ikut ruku bersama imam dapat tumakninahnya. Lalu imam sami Allahu liman hamidah. Kita sami Allahu liman hamidah. Kan dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat kan? Saya tanya, makmumnya tuh baca Fatihah nggak? Enggak. Gitu. Padahal orang kalau nggak baca Fatihah sah nggak sholatnya? Nggak sah. Tapi kenapa Nabi bilang siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia akan mendapatkan 1 rakaat bersama imam itu padahal dia nggak baca Fatihah? Karena bacaan Fatihahnya dibacain sama imam. Kan gitu kan? Nah berarti mendengarkan itu juga dapat pahala gitu loh sebenarnya. Ya kan? Nah ibu-ibu lagi haid, lagi nifas, nggak boleh baca Quran, dengerin aja orang baca Quran, ya kan? Dengerin baca Quran. Nah gitu. Selain baca Quran, zikir, berzikir itu boleh walaupun dalam keadaan haid. Zikir itu banyak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan sebagainya banyak. Dan kalau di mana di dalam budaya orang-orang kita di Indonesia itu ada banyak zikir yang kita sering dengar tuh namanya tahlilan, ya kan? Atau ada orang baca hizib, atau kalau yang orang kota modernan dikit baca maksurat gitu ya. Asalkan bukan yang ayat Quran, zikir-zikir yang apa namanya yang dihimpun dari hadis-hadis Nabi itu boleh. Selain itu juga sholawat, sholawatan itu boleh loh, baca sholawat kepada Nabi dalam keadaan haid itu nggak apa-apa, banyakin aja sholawat. Ya ada sholawat badar, ada sholawat apa macam-macam gitu kan. Nah, kemudian doa juga termasuk apa namanya ibadah juga yang tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil besar ataupun dari haid gitu kan. Jadi silakan banyakin doa dan asiknya kalau doa adalah bisa dibaca dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ibu bisa ngarang sendiri atau bisa searching lah teks doa dalam bahasa Indonesia biar seru, biar asik gitu kan. Plus satu lagi tambahannya untuk dapat pahala yaitu ikut kajian. Ini kayak kita lagi ngaji begini jangan dikira ini apa nggak ada pahalanya, malah pahalanya bisa jadi lebih besar daripada baca Quran, lebih besar daripada zikir gitu, karena di antara zikir yang paling afdol itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu agama gitu kan. Majelis ilmu itu lebih tinggi derajatnya dari majelis zikir biasa gitu, sehingga Allah sendiri meninggikan derajat orang-orang berilmu dibandingkan orang yang lain dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu, tinggi. Maka ikut kajian walaupun cuma online gitu misalnya kan, atau nonton YouTube-nya gitu misalnya, atau baca bukunya dan sebagainya, itu juga bagian dari ibadah juga yang Allah naungi dengan para malaikat dengan sayap-sayapnya dan mereka tidak pernah berhenti dari memintakan ampun kepada kita yang lagi ngaji itu ya, mintakan ampunan loh itu ya kan. Maka kalau saya di Rumah Fikih Indonesia itu kita bikin kajian itu dari pagi sampai malam itu ada 5 atau 6 sesi yang berbeda. Itu ada jamaah yang ikut terus semua kajian dia ikut. Saya tanya, Pak kenapa? Habisan saya kalau baca Quran kagak belum lancar gitu. Tapi kalau saya ngaji kan saya nambah ilmu, katanya juga bisa jadi bagian dari ibadah. Oh iya saya bilang, ikut kajian itu bagian dari ibadah, asal jangan ngantuk gitu kan.
Enggak Pak Ustadz, saya selalu dengerin dan selalu bertanya gitu dan sering dapat hadiah. Kan Ustadznya suka ngasih door prize apa gitu kan. Siapa yang bisa jawab dia bisa dapat hadiah gitu. Agak banyak tuh dapat hadiahnya. Jadi bisa dengan dengerin Quran, oke? Bisa dengan baca doa, bisa dengan zikir, bisa dengan sholawat, bisa dengan ngaji pengajian. Ada 5 gitu. Yang nggak boleh tuh sholat, baca Quran, sama itikaf. Jadi yang nggak boleh 3, yang boleh 5. Nah, gitu. Jangan nangis-nangis saja. Waduh, saya haid nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Enggak, tenang, masih ada 5 pintu untuk bisa mendapatkannya, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyudin. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, amalan-amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan berdasarkan dalil yang sahih di malam Lailatul Qadar? Pertama sholat, udah pasti ya, sholat Qiyamul Lail. Itu Qiyamul Lail, menghidupkan malam, itu kan bahasa ungkapannya. Tapi kalau kita deskripsikan, kita breakdown satu-satu, ya tentu saja pertama adalah sholat tarawih, karena dia primadona dari primadona. Kemudian yang kedua adalah tahajud dan witir, gitu ya. Itu 3 itu bukan hanya sahih lagi, tapi sudah mutawatir lah gitu. Kemudian baca Quran pastinya, ya kan. Tadi yang buat ibu-ibu nggak bisa baca, dengerin, gitu, udah pasti. Kemudian azkar, ya zikir-zikir, ya misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu kan populer sekali hadisnya sahih itu. Buat orang yang lagi puasa atau di bulan Ramadan lah misalnya. Kemudian doa gitu ya, doa udah pasti. Jadi sebenarnya itu pertanyaan ini cuma mengulang dari tadi yang saya sebutkan aja. Ada 3 ya yang harus suci dari hadas, dan ada 5 yang tidak harus. Jadi ada 8 itu. 8 amalan yang bisa kita lakukan dalam mengisi Lailatul Qadar. Silakan dipilih, diatur, dan di-manage sendiri. Kalau di masjid biasanya kita diatur-atur sama panitia. Tapi kalau kita di rumah, kita yang mengcustom sendiri. Kita yang membuat kapan kita sholat, kapan kita baca Quran, kapan kita zikir, kapan kita baca sholawat, kapan kita ngaji, kapan kita yang arrange semuanya. Karena itu adalah dalam tanda petik adalah wilayah kekuasaan kita. Kalau di masjid kan kita diatur-atur gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ani Gandis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau menanyakan, kalau Lailatul Qadar itu sebenarnya apakah ada setiap saat, tergantung ibadah kita sehari-hari, atau hanya di Ramadan diberi keistimewaan? Terima kasih Pak Ustadz. Hanya di Ramadan yang diberi keistimewaan. Jadi kan dibilang Lailatul Qadar itu kan terjadinya pada bulan Ramadan, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Para ulama walaupun banyak-banyak versi gitu ya, tapi salah satu versi yang paling topnya adalah ya itulah Lailatul Qadar gitu kan. Yang mana turunnya bukan ke bumi sebenarnya, tapi dari sisi Allah, dari Lauhil Mahfuz ke sisi Allah, ke langit dunia, ya ke langit dunia. Itu kejadiannya bukan di masa Nabi, tapi di masa lalu yang nggak ketahuan kapan waktunya. Dan ayat 185 dari Al-Baqarah itu menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adanya di malam hari, namanya juga lail ya, malam. Dan tempatnya adalah di bulan Ramadan, tidak mungkin di luar bulan Ramadan. Nah, kaitannya dengan 1000 bulan, itu maksudnya bukan satu malam itu sama dengan 1000 bulan, bukan. Tapi gini, kalau kita ibadah di malam itu, nah ibadah kita itu akan dinilai seperti kita melakukannya selama 1000 bulan sesuai dengan yang kita kerjakan. Gitu. Nah, kalau yang kita kerjakan adalah cuman sholat maghrib, isya, sama subuh doang, ya berarti kita seperti mendapatkan pahala sholat maghrib, isya, subuh 1000 bulan. Kalau kita tambahin dengan qobliyah ba'diyah, ya berarti nambah. Kalau kita tambahin dengan tarawih, dengan witir, dengan tahajud, ya berarti lebih banyak lagi. Kalau kita teruskan lagi dengan baca Quran, zikir, doa, sholawat, dan sebagainya, dan ngaji, ya berarti ya tergantung yang kita kerjakan gitu. Kita kerjakan berapa dikalikan 1000 bulan, lah gitu kira-kira ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti memang intinya hanya di bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya? Lailatul Qadar iya, hanya di bulan Ramadan, nggak ada Lailatul Qadar di luar Ramadan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rifki Suputra. Pak Ustadz, apakah ada ciri pada diri kita kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau mungkin ciri ya secara subjektif mungkin ada lah.
merasa tenang, merasa nyaman, merasa sakinah, merasa diawasi oleh Allah, merasa. Tapi semua itu kan cuma ciri. Ciri itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti, gitu ya. Tidak bisa dijadikan sebagai apa buktinya gitu. Ibaratnya gini, Anda dokter, iya, ciri-ciri dokter sih biasanya tuh di sini digantungin stetoskop, ya kan bajunya putih gitu biasanya, gitu kan tulisannya ceker-ceker gitulah. Itu kan ciri. Tapi bukti apa bahwa Anda itu dokter? Ya ijazah. Ijazahnya mana? Gitu loh. Atau foto wisuda lah paling enggak gitu kan. Atau surat izin praktek kedokteran gitu. Nah, yang jadi bedakan antara ciri dengan bukti gitu loh. Kalau cuma ciri, mas, setiap orang bisa mengklaim cirinya begini, cirinya begitu. Tapi buktinya apa? Nah, saya mengatakan kalau ciri banyak, tapi kalau bukti nggak ada gitu. Tidak akan ada buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum gitu ya, bahwa saya adalah pemenang dari Lailatul Qadar. Nggak ada buktinya, gitu loh. Nah, sehingga kalau cuma ciri aja silakan bermain-main dengan ciri, ya kan? Kayak itulah, kayak orang munafik gitu ya. Ciri-ciri munafik itu kalau ngomong dusta, kalau janji bohong, kalau dipercaya khianat, itu kan ciri. Tapi apa bukti otentik ya yang bisa dijatuhkan ketok palu bahwa dia itu memunafik 100% asli original? Nah, itu nggak ada. Kemunafikan itu tidak bisa dibuktikan, tapi ciri-cirinya doang yang ada. Nah, sebagaimana juga Lailatul Qadar, itu cuma ciri-cirinya doang, tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, kalau pertanyaan ciri, banyak cirinya. Ya, orang merasa, kayaknya semalam saya dapat itu Lailatul Qadar gitu. Kenapa? THR turun, gitu misalnya. Itu klaim sepihak bisa, gitu ya. Wah, kayaknya saya tenang gitu tadi malam itu. Ibadah tuh nyaman gitu. Kayaknya Lailatul Qadar deh itu. Itu sering saya dengar begitu. Cuma ya, nanti orang itu akan bilang, enggak, kayaknya yang kemarinnya lagi deh itu yang Lailatul Qadar. Nah, gitu kan. Jadi cuma klaim-klaim atau perasaan yang sifatnya subjektivitas gitu. Tapi kalau bukti dari Nabi, ya nggak ada gitu. Bahkan Nabi saja, Nabi sendiri, itu kan ngalamin Ramadan yang sudah turun wahyu syariat Islam kan selama 23 tahun. Belum pernah loh Nabi itu begitu Ramadan selesai, Lebaran, terus dia bilang, ternyata ya kemarin itu tanggal sekian tuh ternyata Lailatul Qadarnya. Belum pernah ada hadis bilang begitu. Ya, tidak ada klarifikasi dari Nabi bahwa Ramadan yang barusan saja kita lewati itu ternyata Lailatul Qadar jatuhnya tanggal sekian. Tidak ada klarifikasi kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau tidak ada berarti ya kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa bilang bukti orang Nabi aja nggak tahu? Masa kita lebih pintar dari Nabi? Siapa yang bisa mengatakan bahwa pasti itu tanggal sekian? Enggak. Kalau emang Allah menurunkan dalilnya dengan cuman segitu ya segitu udah. Kita nggak tahu juga. Makanya daripada cuman kita main kucing-kucingan gitu ya, main tebak-tebakan, saya kasih judul kajian kita lah dijamin 100%, yaitu apa? Hajar aja 30-30-nya. Masa nggak ada yang kena dari 30-30-nya gitu kan. Jadi kalau boleh bilang jaminannya apa? Jaminannya gini, Bapak terawih nggak sepanjang 30 malam tanpa bolong? Iya, saya rutin itu tiap malam gitu kan. Dijamin Pak. Gitu. Emang mau lari kemana kalau bukan itu ya kan? Nah, pasti gitu. Nah, cuman pahalanya berapa dan nilainya berapa itu nggak tahu lah ya. Ibaratnya gini, kalau orang wisuda tuh udah pasti lulus, tapi kalau masalah nilai, ya nilainya mau summa cum laude, nilainya mau cuman pas-pasan, itu urusan masing-masing. Yang penting di wisuda, yang penting lulus kan gitu. Intinya kan dapat dulu bahwa nilainya itu berapa, masing-masing bisa beda-beda. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa Pak Dubes RI untuk Kuwait, Bapak Tri Tariat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah bergabung di kajian subuh Masjid Raya Pondok Indah pagi ini. Terima kasih, senang sekali bergabung dengan grup ini. Silakan dilanjut, nanti saatnya insya Allah siap berbagi dari Kuwait. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Itu jam berapa sekarang Pak di sana? Sekarang jam 2.12 dini hari, Ustaz. Wah, jam 2.12. Lagi Qiyamul Lail nih berarti Bapak nih. mengejar ini Lailatul Qadar. Iya. Gimana Pak suasana di sana, di lockdown juga ya di Kuwait ya? Di sini lebih tegas, bahkan 24 jam ya, sejak tanggal 20 yang lalu orang boleh keluar hanya untuk berbelanja dengan appointment melalui yang sekarang QR code. Kemudian orang diberi waktu hanya 2 jam dalam satu hari keluar untuk berolahraga.
itu pun tidak boleh menggunakan kendaraan, jadi hanya di sekitar lingkungan RW atau kelurahannya saja. Angka kematian dan korban itu memang kecil ya kalau di Kuwait ya? Dari sisi jumlah cukup besar, terutama dalam 10 hari terakhir ini, rata-rata di atas 500, oleh karena itu memang sebelumnya tidak total lockdown. Sebelumnya partial lockdown, jadi hanya beberapa kecamatan yang dikarantina wilayah 24 jam, tapi trennya ternyata tidak menurun. Jadi pemerintah memutuskan untuk total lockdown hingga tanggal 30 Mei. Memang jumlah kematian relatif sedikit, di sini masih di bawah 100, tapi jumlah yang positif terpapar COVID-19 ini hampir 19.000. Jadi cukup besar untuk kapasitas populasi Kuwait yang relatif kecil ini. Iya. Kalau warga kita di Kuwait ada berapa Pak jumlahnya? Warga kita di Kuwait tercatat ada 6.600. Memang nanti saya ingin cerita kalau sudah saatnya nanti. Banyak sekali kawan-kawan kita yang kurang beruntung karena seperti teman-teman pekerja di Indonesia atau di negara lainnya, banyak yang menjadi korban terdampak coronavirus 19 ini, banyak yang terkena PHK dan sebagainya. Baru saja 4 hari yang lalu kita membantu memfasilitasi kepulangan 167 WNI dengan menggunakan pesawat khusus Kuwait Airways ke Indonesia. Mereka yang pertama diberikan pengampunan karena telah melewati izin tinggal, dan mereka yang kebetulan tidak bisa pulang karena memang wilayah udaranya ditutup sejak tanggal 14 Maret. Tidak ada penerbangan sama sekali. Kita bantu mereka pulang dengan pesawat khusus tersebut. Alhamdulillah semuanya negatif COVID-19. Berarti repatriasi mandiri itu dibiayai oleh KBRI kita kah atau mereka bayar juga? Repatriasi mandiri dibayar oleh pemerintah Kuwait, alhamdulillah. Memang karena mereka tengah menggalakkan program amnesti. Targetnya sebetulnya adalah sekitar 150.000 sampai 200.000 mereka yang overstay, tapi pada kenyataannya yang daftar dan datang untuk ikut program ini kurang lebih hanya 20.000 orang. Orang Indonesia sekitar 80-an. Nah, semua difasilitasi oleh pemerintah Kuwait. Jadi Filipina ada sekitar 5.000, kemudian Mesir ada sekitar 8.000 dan sebagainya. Jadi cukup masif pekerjaan ini. Kalau warga kita di Kuwait itu mereka cenderungnya mau dipulangkan kah atau cenderungnya mau di sana saja dalam kondisi seperti ini? Ini memang menarik. Jadi sebagian besar memang belum memutuskan apakah akan pulang atau tidak. Jadi memang ada situasi yang tidak terduga. Yang jelas bahwa KBRI terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja. Setidaknya masih kita minta kewajiban dari perusahaan untuk menyediakan akomodasi dan bahan pokok. Walaupun pada kenyataannya cukup banyak perusahaan yang sudah angkat tangan karena 2 bulan lebih mereka tidak menghasilkan apapun. Beberapa sudah meminta kita untuk membantu warga kita. Jadi hingga hari ini sudah hampir 900 bantuan sembako yang kita bagikan kepada warga-warga kita. Di luar itu teman-teman diaspora, teman-teman ormas di Kuwait pun sangat aktif membantu teman-teman warga Indonesia lain yang kurang beruntung. Dalam hitungan kami sudah lebih dari 2.500 bantuan sembako yang diedarkan dalam gelombang pertama ini. Jadi memang kita tidak bisa memaksa apakah mereka akan kembali atau tidak, itu pilihan masing-masing. Jadi seperti program amnesti ini, KBRI terlibat dari hari pertama dengan menghimbau mereka, kemudian mengorganisir dan mengkoordinasikan, termasuk penjemputan-penjemputan karena situasi yang sangat sulit.
untuk menjemput mereka kita harus melewati 4 barikade tentara polisi. Ya alhamdulillah ya dalam situasi seperti ini kita bisa melakukan yang terbaik buat warga kita di Kuwait. Ini cuma tambahan aja Pak, anak saya kebetulan sekarang jadi mahasiswa di Mesir, di Al-Azhar. Kemarin cerita bahwa di sana itu juga KBRI kita sedang mengkoordinir repatriasi mandiri ya. Cuma yang pertanyaannya lagi nih, itu ternyata harus bayar karena sewa pesawat sendiri dan harganya itu luar biasa tuh sampai 20 jutaan gitu karena memang membiayai pulang pergi dan sebagainya. Maka kalau saya dengar di Kuwait itu dibiayai oleh negara, asik juga itu ya. Artinya negaranya lah yang kemudian membiayai, sedangkan kita nih mahasiswa, siapa yang punya duit sampai 20 juta gitu kan, itu mahal semahal-mahalnya, tiketnya mungkin udah kelas bisnis harusnya itu ya. Nah, itu jadi menariknya adalah bahwa di Mesir itu banyak mahasiswa kita, tadi mungkin Bapak bilang ada 8.000 ya, kira-kira segituan lah ya. Nah itu sebagiannya mau pulang, sebagiannya nggak mau pulang gitu ya. Nah kalau saya bandingkan dengan para naker ya tenaga kerja gitu mungkin mereka memang sudah habis masa kerjanya, kontraknya sudah diputus bahkan di PHK dan sebagainya, terpaksanya ya mau nggak mau harus pulang gitu. Sementara kalau mahasiswa kita rata-rata ini kan belum ujian, mereka masih bisa hidup santai lah di sana gitu ya. Nah cuman pertanyaan saya begini Pak Dubes, kalau kayak mahasiswa gitu mereka kan masih ada jaminan hidup dan sebagainya, mana yang lebih bagus, mereka pulang saja kah atau mereka tetap aja bertahan di negara tersebut, toh nggak ada masalah dengan izin tinggal dan juga dengan beasiswa dan sebagainya. Kira-kira gimana Pak Dubes? Ini terima kasih Ustaz, pertanyaannya menarik. Kembali memang pada akhirnya pilihan pribadi ya. Tapi sebetulnya demi kepraktisan memang tidak meninggalkan tempat ya. Pertama seperti di Kuwait dan di Kairo, pemerintah negara Kuwait dan Mesir hanya mengizinkan penerbangan outbound atau hanya keluar one way saja ya. Di Kuwait pun baru saja diizinkan kurang lebih 3 minggu yang lalu penerbangan hanya keluar dan hanya oleh Qatar Airways. Jadi keadaan ini membuat teman-teman kita di Kuwait City ini ragu apakah dia bisa pulang, kemudian dalam waktu yang mereka inginkan bisa kembali masuk ke Kuwait. Jadi memang belum ada keputusan lebih lanjut sampai tanggal berapa kebijakan ini dilakukan, sehingga di saat seperti ini yang ada memang adalah ketidakpastian Ustaz ya, sehingga yang pasti-pasti dulu kalau bisa stay ya stay. Kebetulan mahasiswa di Kuwait, mahasiswa yang bisa di Kuwait tidak banyak dan semuanya adalah penerima beasiswa dari pemerintah Kuwait, sehingga hidup mereka relatif lebih baik barangkali dibanding teman-teman kita yang di Kairo. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya silakan Pak Endrawan diteruskan. Saya jadi host barusan. Baik. Pak Dubes, mohon izin kami teruskan sesi tanya jawabnya ya Pak. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian, setelah sesi kajian ini kita akan lanjut untuk diskusi, untuk sharing-sharing terkait kondisi di Kuwait. Mungkin nanti juga Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan bisa nanti kita sampaikan setelah kajian ini selesai. Baik, kita lanjut pertanyaannya dari Pak Riko Mugandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lailatul Qadar diisyaratkan jatuh pada malam-malam ganjil. Apakah mungkin misalnya di suatu tempat seseorang mendapatkan malam tersebut misalnya pada malam ke-21, namun orang lain di lokasi tersebut belum mendapatkannya. Namun pada akhirnya orang lain tersebut artinya di lokasi yang sama mendapatkannya di malam ke-23 atau 25 atau 27 atau 29. Artinya 2 orang dalam satu lokasi namun mendapatkan malam Lailatul Qadarnya berbeda malam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Wah, luar biasa ini pertanyaan. Ya, apakah Lailatul Qadar itu online gitu seluruh dunia sama? Apakah dia servernya di berbagai negara gitu ya? Gini, jadi ini kan perkara yang rada-rada gaib gitu ya, rada-rada gaib. Jadi kalau ditanya secara eksak kayak gitu, kita nggak bisa memastikan jawabannya kayak gimana. Apakah Allah punya berbagai macam Lailatul Qadar yang berbeda untuk tiap wilayah waktu? Indonesia bagian barat Lailatul Qadarnya malam 21 ya,
Indonesia bagian tengah malam 23, Indonesia bagian barat malam berapa, nanti di Kuwait lokalnya lain lagi gitu ya. Nah, pertama adalah kita nggak punya informasi pasti tentang sistem blocking area kayak gitu ya dari Allah. Yang kedua, kalaupun misalnya itu ada, ini cuma seandainya saja, terus cara tahunya bahwa oh di sana besok, oh di sana kapan, itu tahunya gimana cara mengetahuinya? Kalaupun itu memang misalnya ada gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih, ini kan kita melihatnya sebagai orang awam ya, sebagai manusia gitu ya. Ya tadi saya bilang, kerjakan aja semuanya, nggak usah ngeributin Lailatul Qadar apa enggaknya, itu urusan Allah sajalah gitu ya. Kenapa? Karena untuk memastikan Lailatul Qadar yang mana itu juga tidak ada istilahnya pembuktian yang sifatnya hitam putih gitu loh. Cuman ada asumsi, ibarat kata begini, saya ini dengan istri saya, kita satu rumah, kita satu tempat tidur bahkan, itu aja saya sama istri saya berbeda pendapat gitu. Kemarin kali itu, gitu, bukan, minggu lalu gitu loh. Ya, kita aja udah berbeda gitu. Dan terus gimana caranya kita bisa mengatakan dengan pasti Jakarta malam 21, Kuwait City malam 23 Lailatul Qadarnya. Itu yang bisa mengatakan itu tuh siapa? Ya kalau cuma sekedar klaim, semua orang bisa mengklaim, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, daripada kita masuk ke pusaran perdebatan yang nggak selesai-selesai, menurut saya adalah gini aja, seperti Pak Dubes tadi, nggak usah kemana-mana, udah stay aja di rumah, lalu kerjakan aja setiap malam, gitu loh, ya kan? Yang pasti setiap malam jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang kosong. Itu aja, itu malah lebih sederhana daripada kita pecicilan tiap malam mau loncat ke sono, loncat ke sini, loncat kemana, terus nggak ada buktinya juga gitu loh, nggak ada jaminan apa gitu loh bahwa di sana tuh tanggal 21, di sana tanggal 23. Seandainya ada itinerary, ada schedule gitu sih asik ya. Wah, besoknya di Bandung nih, kita rame-rame ke Bandung gitu. Wah, besoknya di Jogja, kita rame-rame ke Jogja. Nggak ada dalilnya, nggak ada rujukannya juga tentang itu. Terus ngapain kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang nggak ada rujukannya kan? Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi udah kita bacain beberapa yang dari chat. Nah, biar seperti biasa nih, biar ada interaksinya dengan para jamaah. Selanjutnya saya akan buka untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang online. Mungkin bisa diangkat tangannya, siapa yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz? Mungkin dibantu oleh Pak Fadian sebagai host kita. Pak Taufik udah resen. Pak Taufik, siap. Silakan Pak Taufik, pertanyaannya. Ya, siap. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Ya. Ini ada di luar dari tema ya Ustadz. Ya. Saya baca-baca Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah, itu tidak ada baca bismillah. At-Taubah ya. Taubah, surat ke-9. Padahal surat Al-Quran itu kan 114. Setiap surat ada bismillahnya. Kalau begitu, bismillah yang satu lagi ada di mana, Ustaz? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Taubah itu, sebenarnya gini Pak ya, ketika dulu turun awalnya, para sahabat itu juga agak sedikit ragu. Antara At-Taubah dengan yang sebelum itu kan Al-Anfal ya. Ini dua surat yang berbeda kah atau satu surat yang sama? Gitu ya. Karena memang tidak diawali dengan basmalah. Jibril itu tidak membacakan basmalah dan tidak usah dibaca. Jadi ada sebagian sahabat di masa Nabi ya, itu yang beranggapan bahwa itu sebenarnya satu surat itu antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu nyambung gitu. Ya kan? Surat 8 ya. Bukan dua, sebagian. Tapi kemudian dipastikan setelah itu oleh Zaid bin Sabit dan yang lain-lainnya, para penulis wahyu, bahwa itu adalah dua surat yang berbeda dengan sebuah keunikan, yaitu At-Taubah itu atau Al-Bara'ah itu tidak ada bismillahnya. Sebenarnya begini Pak, setiap surat itu tidak ada bismillahnya kecuali hanya surat Al-Fatihah saja yang ayat satunya itu adalah bismillah. Ya kan, ayat satunya bismillah. Tapi kalau misalnya setiap surat Al-Baqarah itu ayat satunya bukan bismillah loh. Ayat satunya itu adalah Alif Lam Mim. Ali Imran juga gitu, ayat pertamanya adalah Alif Lam Mim. Nah, bismillah itu bukan bagian dari satu surat, gitu kan? Bukan bagian dari sebuah surat. Jadi bismillah yang Bapak bilang ada 114 kurang 1 jadi 113 gitu ya. Itu adalah sebenarnya bukan 113, 112. Karena ini bismillah yang tidak nyantel pada suatu ayat. Nah, kalau bismillah yang nyantel pada satu surat,
itu ada dua. Pertama di dalam surat Al-Fatihah itu nyantel sebagai ayat pertama, yang kedua di dalam surat An-Naml, tapi bukan di ayat pertamanya, di tengah-tengah, yaitu ketika Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Balqis, dan Ratu Balqis kemudian menyampaikan surat itu kepada pembesar-pembesar kerajaannya, dan dia mengatakan, ini surat dari Sulaiman yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah bismillah di dalam Al-Quran, ada 114. Tapi kalau ditanya ada berapa bismillah yang masuk di dalam sebuah surat, itu cuma ada dua. Pertama di dalam surat Al-Fatihah, yang kedua di dalam surat An-Naml, gitu kan? Nah, sisanya 112 lagi bismillah itu nggak masuk di dalam surat. Tapi dia adanya di sela-sela surat. Nah, yang jadi khilafiyah, 112 bismillah itu apakah bagian dari Al-Quran juga atau bukan? Nah, sebagian bilang itu bagian dari Al-Quran, tapi ayat non-surat. Ayat non-surat, karena dia tidak ikut dalam satu surat manapun, karena dia adalah di sela-sela, tapi itu adalah ayat Quran juga, katanya gitu. Sebagian lagi mengatakan enggak, itu cuman ya bukan bagian dari Al-Quran yang ada 112. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim kan diawali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi itu bukan ayat 1. Nah, bukan ayat 1, sebagian orang mengatakan itu ayat Quran, tapi nggak masuk dalam surat. Sebagian lagi mengatakan itu bukan ayat Quran dan nggak masuk dalam surat. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah total ayat Quran, itu khilafiyah. Nah, yang masyhur itu adalah 6.236 tanpa memasukkan yang 112 bismillah itu sebagai hitungan ayat. Nah, jadi kalau Bapak tadi nanya surat At-Taubah bismillahnya nggak ada, ya memang nggak ada aslinya. Tapi kalau pertanyaannya terus ada di mana? Ya nggak ada di mana-mana, karena dia nggak boleh dibaca bismillah di situ. Tapi kalau pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah bismillah di dalam Al-Quran? Ada 114, sebagaimana jumlah surat, gitu ya. Nah, cuman posisinya tuh begitu. 2 di antaranya masuk di dalam surat, 112 di antaranya tidak masuk dalam surat, tapi adanya di sela-sela surat, dan keberadaan mereka yang 112 ini, khilafiyah, apakah dia dianggap sebagai ayat Quran juga atau dia dianggap sebagai sunnah yang dibaca sebelum kita memulai baca satu surat. Agak-agak rumit dikit lah gitu Pak ya penjelasannya. Oke. Terus Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Di surat At-Taubah itu kan banyak mengisi masalah perperangan Ustaz ya. Betul. Terus untuk mengusir setan katanya. Apakah gitu bisa masuk seperti itu Ustaz? Karena tidak ada dimasukkan bismillahnya gitu. Ya, kalau dikaitkan hikmahnya apa, memang sih banyak ulama yang menyebutkan bara'atum minallah gitu ya. Itu surat At-Taubah, kenapa nggak ada bismillah? Kan bismillah itu unsurnya adalah dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim gitu ya. Nah, maka itu kan ada nilai-nilai kasih sayang gitu. Sementara At-Taubah itu ngomongnya potong, bunuh, hajar, libas, penggal, dan sebagainya gitu. Jadi kayak secara filosofis itu nggak nyambung. Nah, tapi ini bukan alasan Pak sebenarnya. Ini cuman ya kalau bahasa kita tuh dikait-kaitkan saja oleh para ulama sebagai sebuah analisa, cocok sih, benar gitu ya. Tapi bukan menjadi sebab. Kalau masalah sebabnya kenapa nggak ada bismillah, ya itu urusan Allah sih, kenapa gitu. Cuman kalau kita cari-cari, mungkin ini kali ya salah satu sebabnya nggak ada bismillahnya, itu benar gitu, benar. Bahwa tema besar dari At-Taubah itu kan tema perang, tema pembunuhan, tema pokoknya ayatnya tuh agak-agak rada-rada horor gitu Pak ya. Ketemu di mana saja, tebas lehernya gitu. Nah, kita tuh sampai filosofinya kan dikaitkan begini. Kalau kita mau nyembelih hewan, itu kan kita bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, bacanya cuma Bismillahi Allahu Akbar. Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak kita sebut. Kenapa? Ya, memang udah begitu dari sononya. Tapi kalau dilihat kenapa sih hubungannya nyembelih kalau nggak bilang Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Karena nyembelih itu kan menyakiti sebenarnya kan secara tidak langsung gitu kan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maha kasih, maha sayang. Jadi aneh gitu. Sambil yang maha Rahman, yang maha Rahim sambil nyembelih gitu kan nggak cocok gitu kan istilahnya. Nah begitu juga At-Taubah itu perintah untuk menyembelih leher orang kafir itu nggak cocok kalau dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak ada bismillahnya. Tapi itu hikmah, itu bukan sebab gitu. Kalau sebab mah Allah yang tahu kenapa nggak ada gitu. Kita mencari-cari kaitannya aja. Dan kaitan-kaitan seperti itu tidak salah karena para ulama yang mengatakannya kita tinggal ikut saja. Baik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, izin ada 2 lagi Pak Ustadz pertanyaan di chat.
Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Bapak Mukhlasin Mukhtar. Mohon izin tanya, untuk Lailatul Qadar yang diasumsikan dengan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Ada yang menganalogikan, ketika kita infak 1000 rupiah, berarti dikali 83 tahun. Gitu juga dengan amal lainnya. Apakah memang ada dasarnya terkait perhitungan tersebut, atau mungkin boleh dijelaskan seperti apa keutamaan Lailatul Qadar yang sahihnya? Jika momen Lailatul Qadar itu sepanjang malam, berarti kita bisa melakukan amal bermacam-macam, dan untuk perhitungan keutamaan amal tersebut, apakah bisa disamakan juga dengan hitungan maksiatnya? Ya. Dasarnya Pak Ustadz. Baik. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul atau asbabul wurud gitu ya, dari adanya hitung-hitungan 1000 bulan itu kan memang didasarkan pada beberapa hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta itu dia menyebutkan begini, kepada Nabi Muhammad diperlihatkan umur-umur manusia pada masa-masa sebelumnya, yaitu umat-umat terdahulu ya. Itu kan panjang-panjang itu. Nabi Nuh saja itu umurnya 1000 tahun kurang 50. Berdakwahnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun gitu kan. Panjang-panjang itu usianya. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad kan pendek-pendek. Nah, dari situ kemudian ada semacam istilahnya ada semacam fasilitas yang Allah berikan. Ya udah kalau gitu nih tiap tahun ada Lailatul Qadar, siapa yang bisa mendapatkannya dia seperti ibadah 1000 bulan gitu. Nah, dari situ ya. Cuma ibadahnya apa itu belum dijelaskan, pokoknya ya ibadah aja secara umum. Nah, penjelasan ibadahnya apa itu nanti ketemunya di dalam hadis yang lain. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disebutkan bahwa di masa lalu ada seorang laki-laki Bani Israel yang jihad fisabilillah itu selama 1000 bulan. Jihad fisabilillah, dibahasakannya begini, labisas silaha, menyandang senjata, perang, jihad fisabilillah berarti kan. Nah itu dia selama 1000 bulan itu dia berjihadnya. Biasanya kan orang kalau jihad kan kalau di zaman Khalifah Umar tuh dibatasin sampai 4 bulan saja. Lebih dari itu kasihan bininya gitu kan. Dipulangin 4 bulan. Nah, ini kalau zaman dulu tuh ada yang sampai 1000 bulan, bukan 4 bulan tapi 1000 bulan. Maka para sahabat begitu mendengar kisah itu pada kaget. Lama banget dia jihad, berarti pahalanya banyak banget dong gitu ya. Nah, kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar itu surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, sehingga kalau kamu mau bersaing dengan mereka, ya bersaing aja, cari aja di Lailatul Qadar. Sehingga kalau melihat secara keseluruhan sebenarnya ibadahnya bisa apa saja memang, termasuk tadi Bapak mengatakan infak, ya Bapak infak nih ya malam Lailatul Qadar itu misalnya 1 juta gitu. 1 juta. Ya berarti seperti Bapak infak 1.000 kali, 1000 kali, ya kan 1000 bulan gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira. Ya dan ibadahnya tadi saya bilang, makanya kalau ibu-ibu yang lagi haid, lagi apa, tidak tertutup kemungkinan karena asbabun nuzul atau asbabul wurudnya memang tidak bicara itikaf saja gitu loh. Tapi bicara tentang apa? Segala bentuk amal soleh gitu. Termasuk jihad, termasuk ngajian, termasuk infak dan sebagainya gitu. Maka kalau Bapak nih misalnya nih ngomongin ngomongin strategi bisnisnya nih ya. Bapak punya duit 30 juta. Ketimbang Bapak malam 27 nyumbang 30 juta, kalau menurut saya bagusnya Bapak nyumbang 1 juta setiap malam. Gitu. 1 juta. Jadi ntar yang mana saja dari 30 malam yang kena itu dikali 1000 bulan, Pak, gitu. Soalnya kalau Bapak nyumbang 30 juta langsung di satu malam ternyata meleset kayak orang main judi itu udah masang salah gitu kan. Ya nggak rugi sih, cuman nggak dapat fasilitas yang 1000 bulan itu kan. Nah makanya kita juga kalau mau sholat, mau ibadah dan sebagainya, jangan konsen di satu malam doang gitu loh. Boleh itu, tapi yang malam lain itu jangan sampai lupa gitu. Bapak konsen di malam 27, konsen habis-habisan. Oke, bagus, ya kan? Tapi ingat ya, jangan hanya di malam 27. Itu yang jadi kritiknya tuh di situ gitu. Malam 27 mau habis-habisan boleh, malam 23, malam 25 habis-habisan lah gitu. Total serangan total gitu istilahnya kan. Oke, silakan. Tapi malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, kelima itu yang lain-lain itu jangan sampai 0 gitu. Kerjain semua. Nah, plus nanti yang 10 malam terakhir juga kalau bisa di-fullin gitu. Nah, kalau nggak bisa ya kayak orang kita lari maraton, Pak. Lari maraton itu ya jangan lari sprint gitu karena ini 42 kilo nih. Nah, larinya agak sedikit ngatur stamina. Karena takut gini, Bapak di malam pertama langsung hajar habis-habisan,
malam 21 udah tinggal sakitnya doang, kan nggak seru gitu loh. Jadi diatur gitu ya, biar rutinitas dan frekuensinya tuh bisa tetap gitu, stabil dan konstan. Itu yang lebih utama. Khairul amal, amal yang paling baik itu adalah dawamuhu, yang rutin, wa in qalla, walaupun cuma sedikit, tapi kena rutinnya itu yang luar biasa sebenarnya. Saya lebih mengarahkan ke sana sebenarnya daripada nguber-nguber semalaman, tapi yang lainnya pada bolong-bolong begitu, ya apa namanya, sayang-sayang gitu istilahnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Redi Subekti. Assalamualaikum Pak Ustadz Sarwat. Kita tidak tahu kapan hari dan jam turunnya Lailatul Qadar. Jadi jika kita melakukan tarawih jam 8 sampai 9 malam, kemudian tidur, dan jam 12 malam turun Lailatul Qadar, kemudian jam 2 kita kembali tahajud, maka apakah dapat dikatakan kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Ini pertanyaan asik nih. Jadi kita berimajinasi, kesannya Lailatul Qadar itu adalah detik-detik gitu ya, di mana ada countdown 5, 4, 3, 2, 1, tet, Lailatul Qadar. Berapa detik? 10 detik. Tet, 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 habis gitu. Itu berimajinasi, Pak. Bukan begitu Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu namanya lail, itu malam. Kapan mulainya? Maghrib. Kapan berhentinya? Subuh. Nah, sepanjang durasi itu namanya Lailatul Qadar. Jadi Bapak jangan berpikir kalau saya sholat taraweh, kan taraweh itu masih siang gitu istilah bahasa kita tuh masih siang, baru jam 7, jam 8. Berarti belum Lailatul Qadar dong. Terus ada yang nanya, Ustaz, Lailatul Qadar mulainya jam berapa? Terus ada Ustadz yang kagak ngerti juga, jam 11 katanya. Oh, ngarang dari mana jam 11 Lailatul Qadar? Lail itu mulainya sejak matahari terbenam. Kalau nggak percaya tadi lagu burung hantu itu. Di situ. Jadi durasinya panjang. Ya panjang. Nah, apakah kita harus sepanjang itu? Ya kalau kuat silakan aja. Tapi kalaupun enggak, dari jam 6, maghrib kan jam 6 tuh, sampai subuh kan nanti setengah 5 gitu kan. Itu berapa jam tuh ya? 12 kurang 1,5. 10 jam setengah durasinya, 10 jam setengah. Kalau Bapak bisa ibadah selama 10 jam setengah semalaman itu, bagus, mantap, hebat, gitu kan. Tapi kalau Bapak cuman bisanya 1 jam, why not? Gitu loh, ya kan? Sholat Isya jam 7, Pak, diteruskan dengan sholat tarawih dan witir. Taruhlah Bapak tarawih dan witirnya itu nggak panjang-panjang, cuma 1 jam doang, gitu kan. 1 jam juga udah udah dipotong-potong dengan istirahatnya agak panjang, sehingga akhirnya terasainya tuh dari jam 7 sampai jam 9, kan 2 jam lah itu istilahnya kan. 2 jam tapi banyak duduknya, banyak istirahat. Namanya tarawih kan istirahat. Terus ada kajiannya, ada ceramah dan sebagainya, itu 2 jam lah. Pak, 2 jam tapi tiap malam itu jauh lebih bagus daripada 10 jam setengah tapi cuma 1 malam doang. Gitu loh. Nah, mestinya itu yang harus kita strategi bisnisnya itu adalah disebar di 30 malam gitu kan. Itu sebagai istilahnya makanan pokoknya, nasinya itu. Nanti kalau mau tambahan-tambahan lauk pauknya, itu di 10 malam terakhir Bapak bisa nambah-nambah tahajud lah, baca Quran lah, apa segala macam itu tambahan-tambahannya. Tapi yang pokoknya jangan lupa, gitu, ya kan? Jadi Lailatul Qadar itu bukan durasi sekian detik di 1 malam tertentu jam berapa itu bukan, tapi Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib sampai subuh. Yang mana saja dari waktu itu Bapak pakai, yaitu Bapak dapat ganjaran yang dilipat gandakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dengan demikian sudah kita bacakan semua yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin pertanyaannya belum sempat bisa kami jawab dan bacakan. Gitu. Kemudian sebelum kita tutup Pak Ustadz, mohon izin untuk bisa memimpin doa penutup Pak Ustadz di kajian pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin keluar duluan, udah ditungguin lagi di grup sebelah ya. Baik, Pak Ustaz. Pak Dubes, terima kasih banyak tadi atas informasinya, Pak Hendrawan dan semua para pejuang subuh. Semoga kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar, semoga kita bisa lulus di Ramadan ini dan bisa berlebaran, dan semoga COVID-nya segera pergilah gitu, gimana caranya, urusan Allah lah, pokoknya kita doa aja gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas materinya pagi ini. Insya Allah bisa semakin mempertebal iman dan takwa kita di khususnya bulan Ramadan dan juga bulan-bulan setelahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Fadian bisa dibantu, ada yang ingin disampaikan untuk besok ya Pak Ustadz ya? Mungkin ini informasi sebelum kita bergabung ngobrol-ngobrol dengan Dubes Kuwait Pak Tri, juga nongol di sini Dubes Serbia yang kemarin hadir di sini, Pak Chandra. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Chandra, Assalamualaikum. Ini saya mau menginformasikan untuk besok akan hadir juga sahabat dari ini. Pak Agung bisa dibuka ininya, sharingnya Pak. Oke. Nah ini besok insya Allah akan hadir juga setelah kajian subuh jam 5 sampai jam 6:30 Pak Ustadz Tantowi Yahya, Dubes kita di New Zealand, juga akan didampingi oleh Pak Reza Abdul Jabar. Beliau pengusaha sukses, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Mereka ingin berdiskusi juga dengan teman-teman di Indonesia, ingin menginformasikan banyak hal tentang di sana. Nanti silakan bisa bergabung, ajak teman-teman lain untuk bisa hadir di sini. Sekarang silakan, mungkin waktunya kita acara format bebas ya, Pak Tri. Tadi malah yang nanyanya Ustadz, karena anaknya Ustadz ada di Mesir. Pak Chandra, tadi Pak Chandra juga udah hadir di sini, tapi jangan bilang-bilang, karena saya bilang nggak akan dibilangin Pak Chandra di sini. Maka silakan Pak Tri, kalau mau menginformasikan, nanti mungkin ada tanya jawab dari jamaah-jamaah di sini. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Kang Fadian. Tadi sebagian besar sudah saya share sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa Kuwait ini sedikit berbeda dibanding negara-negara Arab lainnya. Kuwait ini negara yang paling demokratis di wilayah sini. Konstitusi menjamin kebebasan berpolitik. Wanita diberi peran dalam politik, jadi ada 3 menteri dari 16 menteri. Kemudian dari sisi literasi, warga negara Kuwait memiliki literasi yang sangat tinggi, 99,8%. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan media pun sangat dijamin. Jadi keadaan demikian membawa memang sikap dan mentalitas yang positif, termasuk terhadap toleransi beragama. Jadi meskipun warga negara Kuwait sendiri hampir 99,8% adalah Muslim, tapi faktanya secara demografis mereka hanya 1/4 daripada seluruh residen yang ada di Kuwait. Jadi 3/4 lainnya adalah warga negara pendatang dari berbagai negara, dari berbagai wilayah, dan dari berbagai latar belakang agama. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya, dan kebebasan beragama lain sangat dijamin. Barangkali sedikit perbedaan antara Kuwait dan Indonesia secara umum, bahwa masjid-masjid di Kuwait ini berada di bawah Kementerian Agama, sehingga yang bekerja dalam masjid itu secara umum ada 2, imam dan muazin, kedua-duanya adalah PNS. Kalau di kita dikelola oleh semacam DKM, di sini tidak seperti itu. Dengan demikian memang yang aturan yang berlaku di masjid-masjid Kuwait ini dilakukan oleh Kementerian Agama, atau di sini disebut Kementerian Auqaf. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ingat 2 bulan yang lalu viral masjid di Kuwait, pertama kali barangkali masjid yang melafalkan azan sholatlah di rumah, yaitu memang karena masjid di Kuwait tersebut melaksanakan instruksi dari pemerintah Kuwait dan dipatuhi. Jadi sudah
lumayan kangen juga kita nggak ke masjid, sudah hampir 7 atau 8 minggu. Tapi ya memang ini sebagai salah satu upaya yang ditekankan oleh pihak Kuwait. Jadi memang COVID-19 ini membawa suasana baru, ya. Suasana baru yang tadi saya bilang juga tidak mudah bagi siapapun yang menghadapi wabah ini, termasuk di negara kita juga. Demikian banyak implikasi ekonomi sosial, tapi dengan apa yang Kuwait miliki, mereka begitu yakin dan percaya bahwa langkah-langkah ini memang diambil berdasarkan standar kesehatan internasional, dan mereka sudah siapkan stimulus ekonomi dan hal-hal terkait bantuan sosial. Dampak sudah pasti ada, mudah-mudahan memang segera berakhir. Jadi di sini pun belum ada pengumuman dan tampaknya tidak akan ada sholat Id karena total lockdown sudah diumumkan akan berlangsung hingga tanggal 30 Mei. Kekhasan lain di Kuwait dibanding negara-negara tetangganya adalah tradisi Ramadan yang mereka sebut Girgian. Jadi artinya bahwa anak-anak kecil itu mengetok rumah-rumah tetangga, meminta coklat, permen, dan sebagainya. Jadi ini untuk menumbuhkan rasa tradisi berpuasa bagi anak-anak sejak usia dini. Tentunya sekarang dibatasi. Di luar itu yang unik lagi adalah tradisi diwannya. Jadi karena Kuwait ini relatif kecil, hubungan persaudaraan di antara sesama warga Kuwait itu sangat kuat. Sehingga dalam satu keluarga besar mesti ada majelis pertemuan warga yang biasanya bertemu setiap hari selama bulan Ramadan atau seminggu sekali kalau tidak bulan Ramadan. Di luar itu, kalau di kita dikenal budaya bukber, buka bersama, di sini lebih banyak gabka. Jadi sesudah tarawih, berkumpul keluarga, berkumpul mitra kerja. Kadang-kadang di sana pertemuan saya dengan beberapa menteri Kuwait, beberapa pengusaha Kuwait, dan itu berakhir hingga pukul 1 atau 2 pagi. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya share secara umum. Suasana berbeda tentunya, tahun lalu ramai sekali, tahun ini kita pahami semuanya dalam keadaan yang sunyi. Itu Kang, Mbak Dian? Enggak. Mungkin ada pertanyaan jadi jamaah. Pak Edi mau bertanya, Pak Bustam silakan. Assalamualaikum Pak Dubes. Silakan Pak Bustam. Waalaikumsalam Pak Bustam. Tadi Pak Dubes menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan stimulus untuk warganya. Kira-kira sampai berapa itu Pak satu keluarga itu bisa digelontorkan? Gitu Pak Dubes. Baik. Secara umum warga Kuwait ini termasuk warga yang terkaya di dunia. Jadi beberapa data menunjukkan ranking kekayaan warga Kuwait itu ada yang ranking ke-4, ke-7 atau ke-8. Tapi secara umum mereka memang sudah sangat mampu. Jadi yang bantuan sosial itu memang lebih ditargetkan kepada para tenaga kerja asing yang memang kesulitan ekonomi. Jadi setiap saat selalu kita lihat adanya antrian pembagian sembako, namun dirasakan bahwa pembagian tadi tidak mencukupi. Oleh karena itu memang banyak yang memohon bantuan ke KBRI, ke teman-teman ormas kita di Kuwait, Forum Diaspora Indonesia Kuwait. Kita bahu-membahu, kita bergotong royong untuk membantu teman-teman kita. Hingga saat ini belum ada diberikan bantuan langsung tunai. Yang ada adalah bahwa pemerintah Kuwait sudah memiliki database satu wilayah ini ada berapa ratus atau berapa ribu warga pendatang yang tinggal di wilayah tersebut dan setiap saat dilakukan supply. Di luar itu memang subsidi terhadap barang-barang kebutuhan pokok cukup tinggi. Jadi barang-barang yang dijual di toko-toko milik koperasi warga itu memang barang yang disubsidi oleh pemerintah Kuwait dan dijamin ketersediaannya. Sehingga tidak terjadi kesulitan kebutuhan bahan pokok. Memang kalau kita lihat di koperasi warga tersebut
di luar itu memang dilakukan bantuan langsung ke wilayah-wilayah yang mereka tinggal. Secara umum untuk wilayah di mana mayoritas warga Kuwait tinggal memang tidak dilakukan kegiatan tersebut karena memang secara umum mereka mampu untuk survive dalam situasi seperti ini. Terima kasih Pak Dubes atas informasinya tentang Kuwait secara keseluruhan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bus. Sama. Mungkin dari Pak Edi akan bertanya. Silakan Pak Edi, ini juga salah satu senior pejuang subuh kita. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak, kita tahu kan di Kuwait pemerintahannya apakah sama seperti di Saudi Arabia, yaitu masih dikuasai oleh para kerajaan selama keluarga kerajaan, atau sudah mulai dilakukan semacam demokratisasi di dalam struktur pemerintahan? Itu yang pertanyaan yang saya pertama, Pak. Pertanyaan kedua, kalau kita seandainya G2G atau kita pengusaha berbisnis dengan negara Kuwait, untuk saat ini yang menjadi primadona itu di bidang usaha apa, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Edi. Terima kasih pertanyaannya. Saya mulai dengan sistem politik di Kuwait. Agak unik dan berbeda dengan negara-negara tetangganya. Pertama, memang sejarah juga menunjukkan bahwa Kuwait itu sempat cukup lama menjadi protektorat Inggris, sehingga banyak sekali nilai-nilai Barat yang mereka adaptasi ke dalam sistem politik. Jadi sistem politik di Kuwait ini semi-demokratik, monarki parlementer, di mana emir itu merupakan kepala negara, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan mereka pun memiliki parlemen yang kuat. Ya. Jadi parlemen dipilih, ada anggota parlemen sejumlah 50, dilakukan pemilihan secara langsung oleh warga Kuwait. Parlemen ini cukup kuat di Kuwait dan dia bisa melakukan mosi tidak percaya untuk menteri atau untuk pemerintahan. Menarik, kira-kira 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, mosi tidak percaya ini sempat menurunkan kabinet Perdana Menteri sebelumnya. Terjadi kekosongan kurang lebih 2 bulan, tidak ada Perdana Menteri dan tidak ada kabinet, tapi pemerintahan ya berjalan. Karena memang sistemnya sudah berjalan dengan baik. Emir selaku kepala negara memiliki kekuasaan yang cukup tinggi dan sangat dihormati. Jadi selain Emir, ada juga putra mahkota sebagai pengganti yang memang sudah diatur di dalam konstitusi mereka. Jadi kehidupan politiknya memang sangat demokratis. Tadi saya sampaikan media massa juga sangat positif dalam pembangunan demokrasi di Kuwait. Orang boleh berbicara apapun, kecuali barangkali tidak mengkritisi emir. Di luar itu pemerintahan memang sangat transparan dan siap untuk berdialog dengan parlemen. Terkait masalah bisnis, ini menarik memang dalam situasi seperti ini, pemerintah Kuwait sudah meminta ke melalui pemerintah Indonesia penyediaan alat-alat kesehatan. Selain itu juga kebutuhan terkait dengan makanan, ya kita sudah berkoordinasi, insya Allah kalau memang penyediaan dan logistiknya berjalan dengan aman, kita bisa menjadi bagian dari negara yang mensuplai kebutuhan pokok di Kuwait. Jadi kita terus jajaki kerjasama ini. Di luar suasana COVID, memang secara umum yang banyak adalah furniture. Di sini orang-orang Kuwait, tadi saya sampaikan, orang-orang yang sangat kaya dan sangat selektif dalam memilih produk, sehingga harga tidak lagi menjadi masalah buat mereka. Yang penting buat mereka adalah kualitas. Di luar itu produk-produk kertas, kemudian produk-produk makanan pun sangat laku di Kuwait ini, karena secara umum ya mereka tidak punya kendala untuk berbelanja dan mereka termasuk orang yang sangat senang berbelanja. Demikian Pak Edi kira-kira. Terima kasih Pak, terima kasih. Mungkin yang lain mau bertanya? Ini ada Pak
Chandra nih di Serbia. Selamat pagi Pak. Selamat Siap-siap sahur pagi. Pak. Kang Ucan. Gimana, Kang? Sehat, Kang? Panggilan sayangnya dipanggil. Silakan kalau masih mau ada pertanyaan teman-teman. Mungkin Pak Rudi bisa memperkenalkan sedikit tentang kegiatan kita Pejuang Subuh di Masjid Pondok Indah ini, Pak. Silakan nih Pak Rudi, ketua sukunya lah dari Pejuang Subuh. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes. Waalaikumsalam. Pak Chandra. Terima kasih Pak Dubes atas kesediaan waktunya hadir di tempat komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kami sedang dalam rangka untuk mengenalkan Masjid Raya Pondok Indah, insya Allah ke seluruh dunia, insya Allah Pak Dubes. Jadi kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, duta besar yang bersedia untuk berkumpul, berkomunikasi dengan kita. Nah, kami ini terdiri dari pengusaha, kemudian terdiri dari ustadz-ustadz juga. Ini banyak juga ustadz kita di sini, kemudian juga dosen, profesor, banyaklah lapisan-lapisan masyarakat yang berkumpul di Masjid Raya Pondok Indah ini. Oleh sebabnya kami sangat mengharap masukan-masukan dari bapak-bapak yang sudah punya pengalaman luas, bisa sharing dengan kita semua di sini. Itu tujuannya Pak Dubes. Jadi Pak Dubes, kita terima kasih bisa hadir di sini. Juga Pak Chandra kemarin juga sudah hadir tempat kami, terima kasih. Nah, mudah-mudahan komunitas kita ini mendapat berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Gitu Pak. Itu Pak Dubes, jadi rencana jangka panjang kami itu yang kami sedang siarkan kepada dunia, insya Allah. Jadi mohon kalau Pak Dubes nanti yang lainnya juga kami harapkan untuk bisa gabung gitu dengan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimoderatorkan oleh Pak Ustadz Fadian. Terima kasih Pak Fadian. Kemudian sekretaris kami Pak Sujono, bendahara kami Pak Irwan, dan terdiri banyak pakar-pakar kita di sini, Pak Edi, Pak Bustaman, dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih Pak Duta Besar. Terima kasih Pak Rudi. Dan tentunya selamat berjuang, selamat bertugas. Saya yakin ini tugas mulia, dan saya yakin para duta besar pun akan dengan senang hati menjadi bagian dari proses ini. Juga tugas kita untuk share apa yang terjadi di luar, dan jauh lebih penting adalah untuk kalau bisa menjembatani antara apa yang sedang Bapak-Bapak dan Ibu lakukan dengan komunitas Islam di wilayah kerja kita. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Dubes. Saya masih mau tanya, boleh ya Pak? Kalau Kuwait kan negara begitu kecil ya, kalau boleh dibilang kayanya itu karena minyak di satu titik itu ya. Itu persediaan minyaknya masih ada berapa lama lagi atau bagaimana? Katanya juga udah ditemukan gas kayak sekarang ya. Silakan Pak Tri, pengen tahu. Oke. Betul sekali. Jadi kalau saya analogikan, Kuwait ini seperti Brunei. Negaranya kecil, deposit minyaknya demikian besar, mereka punya cadangan sampai 135 tahun lagi. Itu pun mereka memang olah secara terencana dan terukur, dan yang menarik adalah bahwa mereka menarik sekian persen dari keuntungan minyak tadi untuk dana abadi umat, semacam itu ya. Jadi dana ini sekarang saya sudah terkumpul hampir 800 miliar dolar ya. Dana tadilah kemudian digunakan oleh Kuwait untuk membangun negaranya. Mereka punya ambisi untuk membuat satu kota baru, wilayahnya sudah diratakan, dan mereka baru saja membuka tahun lalu jembatan di atas laut sepanjang kurang lebih 35 km untuk menghubungkan kota yang ada dengan calon kota baru tadi. Jadi memang sudah ada visi
ya, dari Emir Kuwait yang mereka sebut visi 2035. Di luar itu mereka juga menyadari bahwa sangat rentan situasi kalau menggantungkan kepada sektor perminyakan. Jadi 93% kontribusi mereka berasal dari sektor perminyakan. Sementara negara-negara tetangganya seperti Arab Emirates, Qatar, Bahrain sudah mulai beralih baik kepada sektor turisme maupun sektor jasa lainnya. Di Kuwait hal tersebut juga sama dilakukan. Mereka membangun berbagai fasilitas untuk wisatawan yang datang ke Kuwait. Kemudian mereka membangun banyak sekali tempat menarik yang siap dikunjungi dengan kualitas kelas dunia. Museum-museumnya sangat baik. Di sini tempat konser terbesar di wilayah Timur Tengah, dan berbagai upaya terus mereka coba. Jadi memang saat ini mereka mengalami situasi yang tidak mudah karena harga minyak demikian jatuh. Tidak pernah dalam sejarah minyak diberi harga minus, bukannya plus, harga itu bisa minus ya. Tapi harga di pasar umum kan sekitar $18 sekarang, jauh di bawah harga yang mereka patok di dalam APBN mereka, yaitu $55 per barrel. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mengurangi gap tadi. Ini tantangan buat semua negara produsen minyak di Timur Tengah terutama. Hidup. Terima kasih Pak Fadian. Ya, dan lain yang akan bertanya, silakan Pak Denny. Boleh, ya. Pak. Silakan Pak Denny. Boleh, Pak. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Dubes diberikan kesempatan bisa sharing, karena di kajian virtual ini saya cukup juga mengikuti kajian Islam di Rusia, di Amerika, nanti di Eropa, insya Allah di Pejuang Subuh dapat lagi di beberapa negara, Kuwait, ya, Serbia, kemudian juga di nanti sama Pak Dubes di Kuwait. Ini yang saya ingin tanyakan tentang masalah social culture di Kuwait ya. Tadi Pak Dubes sudah menjelaskan tentang masalah kalau lama sepertinya tidak ada orang miskin ya di Kuwait ya Pak ya. Artinya yang hanya diberikan hanya tenaga kerja saja. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, ini tradisi-tradisi yang ada di Kuwait yang menarik tadi, ada anak-anak yang mengetuk pintu itu ya. Mungkin bisa diceritakan juga filosofinya seperti apa, atau ada juga tradisi-tradisi selain itu di luar Ramadan gitu Pak. Ya. Terus yang ketiga itu tentang masalah otoritas keagamaan di Kuwait. Apakah ada sebuah lembaga produk hukum gitu ya, seperti MUI kalau di Indonesia ini. Nah kalau di Kuwait adakah Pak hukum-hukum yang diambil mungkin dari agama ya, itu Islam ya, mayoritas siapa ya? Ya, itu apakah memang ada adopsi hukum yang diadopsi dari agama, atau mungkin juga ada otoritas tertentu ya seperti MUI yang membuat produk hukum di Kuwait? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau boleh digabung pertanyaan terakhir, saya belum sahur. Waktu tinggal 20 menit lagi. Oh gitu. Nanti saya gabung nanti. Sudah Pak Yunan ya, Sundar. Silakan Pak Yunan. Singkat aja Pak Ustadz ya, Pak Dubes mau sahur. Silakan Pak Yunan. Ya. Makasih Pak Dubes dikasih kesempatan nih lewat Pak Fadian. Pertama mengenai minyak dan gas Pak. Itu perbandingannya lebih dominan minyak Pak ya daripada gasnya, atau memang gasnya nggak ada yang diproduksi. Kemudian yang kedua Pak, pembangkit tenaga listriknya itu Pak tetap dengan minyak atau dengan gas Pak. Kemudian yang mengoperasikan Pak itu perusahaan Kuwaitnya atau dari perusahaan dari asing Pak, misalnya dari perusahaan Amerika atau Spanyol atau apa Pak. Yang terakhir Pak mengenai bahan bakar minyak Pak, itu gratis atau gimana Pak Dubes? Terima kasih Pak Dubes, agak banyak nih. Baik. Oke. Boleh Pak Dian langsung saya jawab, sekalian saya tutup ya, kalau boleh ya. Silakan. Pertama,
mungkin minyak ini memang menarik karena minyak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kuwait. Harga minyak sangat murah, lebih murah dibanding di Indonesia. Ya, kemudian konsumsi minyak itu memang lebih berat masih di sektor bensin. Ya, gas saya nggak tahu persisnya tapi belum sebanyak minyak eksplorasinya. Yang saya pahami masih sekitar 10 atau kurang dari 20%. Nah, nanti teman-teman di perminyakan bisa bantu saya. Dan mereka memang baru akan melaksanakan eksplorasi gas ini kemudian. Ya, ini baru beberapa tahap uji coba. Mengenai operator memang semua diatur oleh semacam holding company-nya di Kuwait ini, namanya Kuwait Oil Company. Di bawahnya banyak berbagai anak perusahaan, baik eksplorasi, kemudian operasional di lapangan. Tentunya dia tidak mungkin melaksanakan kegiatan sendiri, banyak sekali kontraktor asing yang bekerja atau dipekerjakan oleh holding company tadi. Kemudian pembangkit listrik memang dari mayoritas dari minyak, dan harga listrik ya otomatis kemudian menjadi sangat murah ya, itu karena subsidi yang sangat besar dari pemerintah Kuwait. Memang kalau dibilang yang miskin ya nggak ada Pak Jenny ya, karena para pekerja asing yang bekerja di Kuwait pun telah diseleksi melalui proses yang sangat ketat sehingga mereka tidak menimbulkan masalah sosial baru bagi pemerintah Kuwait. Jadi mereka tidak mudah memperoleh visa. Kedua juga tidak mudah memperoleh kewarganegaraan sekalipun menikah dengan warga negara Kuwait, seumpama ada kejadian seperti itu ya. Jadi memang betul-betul sangat selektif karena negaranya relatif kecil, mungkin relatif lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Hukum perburuhan tenaga kerjaan berjalan juga dengan baik. Jadi di sini pengadilan sengketa buruh itu masuk laku karena memang sistemnya berjalan dengan baik. Hukum agama ini yang menarik. Hukum di Kuwait secara umum itu menggabungkan hukum Prancis, hukum Inggris, dan sebagian hukum Islam. Jadi tidak ada hukum syariah, tidak ada pengadilan syariah. Hukum Islam hanya berlaku untuk hukum keluarga bagi Muslim warga Kuwait. Di luar itu yang berlaku hukum yang bersifat umum dan juga mohon maaf gabungan dengan hukum Mesir ya. Jadi 3 sumber dasar hukum besar ini mereka olah menjadi hukum Kuwait. Hukum Islam tadi saya sampaikan hanya berlaku untuk hukum keluarga dan tidak diberlakukan bagi mereka yang non-Muslim. Otoritas keagamaan tadi saya sampaikan berada di Kementerian Auqaf. Jadi mereka sekaligus memberi fatwa, ya, mereka sekaligus mengurusi hal-hal terkait dengan fasilitas keagamaan, kemudian himbauan-himbauan dan aturan-aturan yang berlaku. Tadi ada pertanyaan, mereka bekerja di pemerintah, betul, mereka adalah pegawai negeri sipil dari Kementerian Agama, sehingga tiap hari hanya 2 orang itu yang bekerja, kalau masjid relatif kecil, 2 orang tersebut yang bekerja secara penuh, bekerja untuk masjid yang ditunjuk. Jadi secara umum demikian. Sekali lagi saya sambut Pak Fadian dan teman-teman dan Pak Rudi, insya Allah maju terus RMPI, berjuang subuh. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat kita tuju. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas sharingnya. Pak mau sahur silakan Pak. Selamat sahur, salam buat keluarga. Baik, terima kasih. Pak Chandra. Saya mohon izin dulu, mohon pamit dulu ya. Pak Dubes.